Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Arifani dari Prodi Pendidikan IPS kelas C akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan, atau biasa kita sebut hakikat manusia dan perannya dalam pendidikan. Pendidikan secara sederhana dikatakan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Abdurrahman Soleh mengatakan, "Man is the core of the educational process," bahwa manusia adalah inti dari sebuah pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah objek dan sekaligus pelaku pendidikan. Sebab itu, sejauh mana pendidikan itu diformulasikan dan diimplementasikan harus sesuai atau selalu disandarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Merumuskan dan mengembangkan tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode, kurikulum, evaluasi pendidikan, dan seterusnya harus selalu dikonsultasikan pada filsafat dan pemahaman tentang hakikat manusia itu sendiri. Sekarang pemahaman tentang hakikat manusia. Para ahli mempunyai pemahaman yang sangat beragam tentang hakikat manusia. Contoh saja ya, Charles Robert Darwin menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis. Terus ada lagi Ernest Haeckel menyatakan manusia dalam segala hal itu menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Terus selanjutnya ada Aristoteles memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat dan mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Terus ada lagi Harold Hatitus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani. Terus buat yang Islam, ada ahli ulama seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu komponen jasad menurut Farabi. Komponen ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam. Terus dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya dapat ditempatkan pada 3 kategori, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk biotik lainnya, walaupun struktur organnya berbeda, karena struktur organ manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Yang kedua, ada manusia sebagai makhluk psikis, mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kolbun, akal. Potensi tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Artinya, apabila potensi psikis tersebut tidak digunakan, manusia tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih hina. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap alam semesta. Ini disebabkan karena manusia tidak hanya sebagai abdullah, tetapi juga sebagai khalifatullah untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap pendidikan. Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia sendiri harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Manusia diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensial dan potensi dasar tersebut. Namun, dalam perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam, atau hukum-hukum yang biasa disebut dengan takdir, atau keharusan universal atau kepastian umum sebagai batas akhir dari ikhtiar manusia dalam kehidupan di dunia. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan fitrah manusia itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam dan geografis, lingkungan sosio-kultural, sejarah, dan faktor-faktor temporal. Sebab itu, pendidikan yang dilakukan harus juga melihat faktor lingkungannya. Di samping faktor-faktor yang lain, faktor tujuan, pendidik, peserta didik, dan alat pendidikan semuanya saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam kaitannya dengan tugas dan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai Abdullah dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 dan juga sebagai Khalifatullah dalam Surat Al-Fatir Al-An'am. Maka pendidikan dalam Islam antara lain adalah untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanat dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya sebagai Abdullah atau hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepada Allah. Dan juga sebagai Khalifatullah, berupa tugas terhadap diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dalam masyarakat, dan tugas khalifahan terhadap alam dengan mengkulturkan natur dan menaturkan kultur. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian dari saya tentang hakikat manusia dan implementasinya terhadap kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.